Yo, WhatsApp para pejuang UTBK. Jumpa lagi dengan saya, Kak Farhan. Kali ini kita akan bahas prediksi TPS kuantitatif UTBK 2020 dalam bentuk berbahasa Inggris ya. Langsung saja kita bahas nomor 1. If X more than 3, which of the following is equivalent to 1 all over 1 per X plus 2 plus 1 over X plus 3 ya. Jadi ini diminta mencari bentuk yang ekuivalen atau yang sama dengan bentuk 1 per X plus 2 plus 1 per X plus 3. Ini tentang materi aljabar ya. Nah, kalau bentuk pecahan aljabar seperti ini, kita ngerjainnya biasanya main penyebutnya enggak? Karena bentuknya penjumlahan. Penjumlahan dan pengurangan itu cara ngerjainnya samakan penyebut. Seperti pecahan pada dasarnya enggak? Nah, yang kita kerjakan itu yang bawahnya dulu. Ya, karena ini bawahnya bentuk pecahan. Cara paling cepat nyamakan penyebut adalah kedua penyebut ini dikali, ya enggak? Kita kali jadinya kan begini kan. X dikali X, X kuadrat, ya enggak? Ya, dikali pelangi kata anak-anak. X dikali X, X kuadrat. X dikali 3, 3X, ya enggak? Ditambah 2 dikali X, 2X, gitu kan? Terus 2 dikali 3 itu 6. Nah, jadi seperti ini bawahnya. Kemudian yang X plus 3 dikali silang ke kiri, ya dikali 1. Jadi X plus 3. Ditambah X plus 2 dikali 1 jadi X plus 2. Gitu ya. Nah, ini semuanya di atas satu yang ini ya. Yang atas ini. Berarti sama dengan 1 per itu. X plus 3 dan X plus 2 bisa digabung ya. Jadi X-nya tambah X jadi 2X ya. Ditambah 3 tambah 2, 5. Dibagi yang 3X tambah 2X bisa digabung jadi X kuadrat. Ditambah 5X. Ditambah 6. Nah, ingat di SD dulu ya, bentuk pecahan. Kalau ada bentuk seperti ini, A dibagi B per C. Berarti bisa kita pindahkan C-nya ke atas jadi AC per B. Gitu kan ya? Nih. Ingat nih, ini kan materi dulu di SD kan. Atau kalau misalnya bentuknya seperti ini, A per B ya, bedakan ya. Ini beda, A per B dibagi C, beda ya. A per B dibagi C dengan A dibagi B per C. Ini sama aja, C-nya ke deket B, ya enggak? Jadi A per BC. Tolong bedakan nih. Ya, berarti kalau yang bentuk 1 per 2X tambah 5 per X kuadrat tambah 5X plus 6 itu ikutin yang A per B per C, enggak? Jadinya nanti C-nya itu naik ke atas sini. Berarti ini naik ke atas sini. Sehingga hasilnya sama dengan X kuadrat ya. Tambah 5X plus 6 dibagi 2X plus 5. Nah, jawabannya ini. Berarti option yang benar adalah option B, enggak? Itu cara matematis. Nah, saya kasih cara praktisnya ya. Cara praktis kalau bentuk-bentuk aljabar seperti ini, boleh kok kita ganti X-nya dengan berapa saja, asalkan nanti penyebut itu nggak boleh 0. Karena kalau penyebutnya jadi 0, itu berarti pecahannya tidak terdefinisi. Misalnya saya ganti X-nya dengan 0 deh. Ya, X-nya saya ganti 0. Ke soalnya ya. Berarti kalau X-nya saya ganti 0, ya, jadinya 1 per ya, lagi 1 per lagi. 0 tambah 2, ya 2. Ditambah 1 per 0 tambah 3, ya 3. Ya enggak, gitu kan? Nah, hasilnya akhirnya 1 per, yang bawah ini kita kerjakan, dikali, jadi 6 ya, di sini. Itu kan yang main penyebut, ini dikali ke sana, 3 tambah 2, jadi 5. Berarti 1 per 5 per 6. Jadinya 6 per 5. Nah, tinggal kamu cocokkan. Ingat, di soal TPS, di TPS kuantitatif ya, itu ada 2 prinsip yang harus kalian biasakan untuk mengerjakan soal TPS. Satu, the principle of judiciation, nih enggak? Yang kedua, the principle of cobain. Nah, ini bisa kita menggunakan prinsip yang kedua, the principle of cobain ya. Jadi kalau X-nya kita ganti 0, jawabannya harus 6 per 5. Coba kita cek ke yang A. Yang A itu kalau X-nya diganti 0, jadinya 5 per 6.
Berarti salah, karena kita pengen cari yang 6/5. Kalau yang B, kalau X-nya kita ganti 0, berarti ini habis 0, 0, 6, 0, 5. Jadi 6/5. Atasnya 6, bawahnya 5. 6/5. Oh, berarti benar. Ini kan 6/5, ini 6/5. Jadi B benar. Yang A salah. Nah, kalau kita mau lanjutin juga boleh. C-nya misalnya 2 kali 0, 0 tambah 5, berarti C-nya 5. Salah juga, ya enggak? Terus D-nya 6, ya kan? Salah juga. Dan E-nya juga, E-nya 0. Salah juga. Berarti yang benar yang yang B ya. Jadi optionnya B. Sama kan jawabannya? Jadi ini cara kedua, ya. Cara kedua itu cara the principle of cobain, coba-coba. Atau istilah kerennya trial and error, ya. Gitu. Paham ya? Jadi kita bisa menggunakan trial and error atau the principle of cobain untuk mengerjakan soal aljabar ya. Yang penting bawahnya nggak 0, ya, atau penyebutnya nggak 0. Seperti itu. Saya lanjut ke soal nomor 2 ya. Silakan dipahami. Nomor satunya. Saya lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 nih. When y is decreased by 10%, the result is equal to 15% of x. Nah, pertanyaannya, oh iya, x dan y itu non-zero. Berarti bukan 0 ya, bukan 0. What is the ratio of x to y? Berapakah ratio x banding y? Ya, ini maksudnya perbandingan x dengan y. Di sini y is decreased by 10%, artinya y turun 10%. Berarti kalau y turun 10%, tinggal 90% ya enggak? Kan turun 10%. Jadi sama aja kayak diskon gitu kan. Turun 10% berarti 90%. 90% y maksudnya. 90% y itu equal ya. Ya, equal to 15% of x, berarti 15% dari x. Seperti itu, ya enggak? Nah, kita diminta mencari perbandingan antara x dengan y. Ada kali silang, ada bagi silang. Nah, ini kalau saya bagi silang kan begini. Misalnya, karena saya mau nyari x banding y, y-nya saya pindahin ke kanan, jadi x per y ya. Berarti angka 15-nya saya pindahin ke kiri. Oh iya, ini persennya bisa di smackdown dulu. Berarti 90 per 15. Nah, 90 per 15 itu sama aja. Sama-sama dibagi 15 bisa kan? Jadinya ini 6, ini 1. Berarti 6 per 1 ya 6. 6 sama dengan x over y. Ya. X over y maksudnya. Ini jawabannya adalah 6 ya. Nah, ini jawabannya 6. Mudah kan ya soal TPS ya. Yang penting kalau misalnya TPS kuantitatifnya berbahasa Inggris, kalian harus terbiasa dengan istilah-istilah matematik dalam bentuk bahasa Inggris. Karena kalau tidak terbiasa ya, yang tadinya soalnya gampang, kalian butuh waktu lagi untuk memahami maksud bahasanya, gitu, maksud pertanyaannya atau maksud data yang terkandung di dalam soalnya. Jadi harus terbiasa mengenal istilah-istilah matematika dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini tentang statistik ya, di average ya. Di average itu berarti rata-rata. Di average marks, maksudnya rata-rata nilai of a student in 10 papers. Jadi studentnya itu atau siswanya itu memiliki atau diberikan 10 papers ya, tugas. Dan rata-ratanya 80. Berarti nanti 10 tugas ini kalau dirata-ratakan nilainya 80. If the highest and the lowest score are not considered, maksudnya nilai terbesar dan nilai terkecil tidak ikut, average-nya 81 ya. 81 ya, 81. Berarti kalau nilai terbesar dan terkecilnya nggak ikut, dia 81. Nah, pertanyaannya kalau terbesarnya 92, find the lowest. Berapa yang paling kecilnya, nilai kecilnya. Jadi jalan ceritanya begini. Ada 10 tugas, yang paling kecil nilainya anggap aja X1. Yang paling besar nanti X10. Nah, X2 sampai X9 ini bukan yang paling kecil dan bukan yang paling besar gitu ya. Ini X10 yang paling besar nilainya. Dibagi ya kan.
Kalau kita mau cari rata-rata kan total dibagi banyaknya. Banyaknya ada 10 tugas. Nah, nilainya 80. Seperti itu, ya enggak? Ini maksud dari kalimat 10 papers average-nya 80, ya enggak? Kemudian, kalau yang terbesar dan terkecil enggak ikut ya, are not considered, average-nya 81 gitu. Berarti kalau begitu sama aja, yang X1-nya nggak ikut dan yang X10-nya nggak ikut. Berarti si kotak doang dong, Kak? Iya, si kotak doang. Si kotak doang itu berarti dari X2 sampai X9 ya. Jadi ada 8 tugas ya. Berarti dibagi 8 gitu kan. Karena 8 tugas. Sama dengan rata-ratanya 81. Berarti saya dapat si kotaknya itu sama dengan ini, kamu kali ke sana. 81 kali 8 jadinya 648. Nanti 648 ini disubstitusi ke sini. Terus X10-nya berarti the highest score, ya enggak? Nilai yang paling tinggi. Berarti ini 92. Gitu. Oh, jadinya tinggal kita ganti X1 ditambah 648, ya enggak? Ditambah 92 sama dengan ini 10-nya dikali ke sana jadinya 800. Berarti X1-nya sama dengan 648 tambah 92 itu 740 ya. Jadi dikurang ya, karena pindah ruas 740, dikurang 740. Jadi jawabannya 60. Ya. Berarti jawabannya yang B. Seperti itu. Bisa paham ya? Ini tentang rata-rata, dan rata-rata itu salah satu jenis soal TPS kuantitatif yang selalu muncul di soal-soal skolastik, ya enggak? Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini tentang perbandingan ya, tentang perbandingan. Perbandingan dicampur dengan sistem persamaan linear dua variabel, ya enggak? Karena kan tentang usia atau age ya, itu biasanya tentang sistem persamaan linear dua variabel. The ratio of the age of man and his wife ya, 4/3 ya enggak, 4/3 maksudnya gitu. Jadi kalau saya tulis gini, perbandingan usia suaminya misalnya X ya, man itu prianya, X banding his wife itu berarti istrinya ya, jadi Y ya. Jadi X itu suaminya, Y itu istrinya ya. Ini saat ini perbandingan usia mereka itu 4/3 ya, 4/3. Ini artinya bisa kita artikan bahwa X-nya itu sama dengan 4K ya, K-nya kita nggak tahu berapa. Terus Y-nya itu 3K. Seperti itu, karena dia perbandingan bentuknya. Boleh 4B, 3B boleh. Terus after 4 years, berarti setelah 4 tahun ya. Berarti setelah 4 tahun bertambah dong, plus 4 tahun nih, Kak. Setelah 4 tahun itu berarti yang tadinya usianya X jadi X plus 4. Yang usianya Y jadi Y plus 4 gitu ya. Nah, after 4 years rasionya, jadi ini rasionya itu kalau disederhanain jadi 9/7. Seperti itu. Sehingga nanti si X sama si Y-nya ini bisa ditukar. Maksudnya bisa disubstitusi ya. X itu 4K, jadi diganti 4K ya. Y-nya itu 3K, ini diganti 3K. Jadi hasilnya di sini langsung ya 4K tambah 4 dibagi 3K tambah 4 sama dengan 9/7. Nah, ini kamu kali silang. Berarti 7 kali 4K 28K ya. Ditambah 7 kali 4 28 gitu kan. Sama dengan 9 kali 3K itu 27K ditambah 9 kali 4 36. Seperti itu. Nah, nanti dipindah ruaskan saja si 27K ini ke kiri ya, jadi minus. 28 ini ke kanan, jadi minus juga. Akhirnya nanti kamu akan ketemu 28K dikurang 27K jadi K ya. Sedangkan 36 kurang 28 tuh 8, jadi K-nya 8. Tapi ini bukan jawabannya ya. Ini baru kita dapat K-nya, sehingga
usia suami saat ini tuh jadinya 4K dikali 8, 32. Gitu. Usia istri saat ini 3 kali 8, 24. Nah, ini usia mereka saat ini, masing-masing. 32 dan 24. Nah, kemudian, pertanyaannya, if at the time of the marriage, the marriage, the ratio was 5/3, maksudnya ketika menikah nih, si suami dan istri itu, ya, si pria dan istrinya, rasionya 5/3. Berarti, berapa tahun yang lalu dia menikah? Kalau saat ini umur mereka 32 sama 24. Berarti caranya gini, kan berapa tahun lalu ya, years ago ya. Berarti ini dikurang. Dikurang berapa ya? Kita nggak tahu dikurang berapa. Tapi ketika dikurang, hasilnya harus rasanya 5/3. Ini boleh kamu gunakan prinsip coba-coba ya, atau menggunakan prinsip yang sama dengan ini. Kalau prinsip yang sama dengan ini kan gini, 32, tapi dikurang ya. Kalau ini kan ditambah karena 4 tahun after 4 years ya enggak. Kalau ini kan ditanya how many years ago, berarti mundur ke belakang. Jadi 32 dikurang misalnya dikurang M deh. Dibagi 24 dikurang M. Sama dengan katanya harus 5/3. Nah, nanti ini nyarinya sama. Seperti ini lagi ya. Dikali silang lagi. Jadinya 96 dikurang 3M sama dengan 120 dikurang 5M ya, dikali silang lagi. Sama kayak tadi ya, minus 5M pindah ke sana jadi plus, berarti 5M dikurang 3M, 2M. 120 dikurang 96, jadinya 24. Oh, berarti M-nya 12. Jadi 12 tahun lalu mereka menikah. Jadi jawabannya A. Nah, kalau kita menggunakan cara coba-coba gimana, Kak? Dari sini nih, kan kamu dapat nih datanya. Ya kamu kurang aja dengan jawabannya. Karena jawabannya ini kan nih, berapa tahun lalu. Misalnya saya kurang nih, 32 kurang 12, itu jadinya 20 ya enggak? Ini usia si prianya. Terus 24 dikurang 12 ya. Berapa 24 kurang 12? Jadi gitu. 32 kurang 12 ya, kalau kita pakai option A. Dibagi 24 kurang 12. Berarti sama dengan 20 banding 12. 20 banding 12 tuh sama aja 5/3. Nah, benar kan? 5/3. Nah, itu kalau pakai definisi cobain. Coba kalau misalnya nggak ketemu jawabannya, coba lagi gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau langsung pakai cara seperti ini, aljabarnya ya silakan. Sama aja kan ya. Jadi, kalau kita pakai 12, benar jawabannya 5/3. 5/3. Berarti 12 ini memenuhi ya. Gitu. Sama kan? Jawabannya ini juga 12. Seperti itu. Dan saya bahas 5 soal ya untuk sesi pertama ini. Nanti akan saya share video kedua 5 soal yang kedua ya. Berarti soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Nah, kita bahas soal terakhir ya, soal nomor 5 untuk sesi yang pertama ini ya. Ini saya tutup ya. Nomor 5 ini tentang perbandingan ya. A group of workers, maksudnya ada sekelompok pekerja can do a piece of work, maksudnya bisa mengerjakan suatu proyek lah dalam waktu 34 days, 24 hari. Berarti ini tentang perbandingan pekerja dengan waktu, ya enggak? Ingat, kalau di perbandingan itu kita enggak dikasih secara tersurat ya, maksudnya secara gamblang gitu. Perbandingannya terbalik apa lurus, gitu kan? Yang harus menentukan itu terbalik atau lurus ya kalian sendiri, pekerja sama waktu ya di sini ya. Kalian sendiri yang mencari logikanya. Nah, pekerja sama waktu itu berbanding apa sih? Dia ternyata berbanding terbalik. Kenapa bisa disebut berbanding terbalik? Karena kalau pekerjanya naik ya enggak? Kalau pekerjanya bertambah maksudnya. Kalau jumlah pekerjanya bertambah, berarti waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan itu semakin cepat atau semakin sedikit ya enggak? Nah, ini kan yang satu variabelnya naik, yang variabel lainnya turun, berarti ini berbanding terbalik. Kalau berbanding lurus itu sama-sama naik atau sama-sama turun. Kalau terbalik ada yang naik, ada yang turun. Nah, berarti kita sudah
sepakat bahwa pekerja dan waktu itu berbanding terbalik. Nah, baru kita tulis datanya. A group of workers, maksudnya ada sekelompok pekerja, kita anggap aja X ya, bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 24 hari. Kemudian, as 7 of them were absent, maksudnya ada 7 orang yang absen. Berarti kalau 7 orang yang absen, X-nya berkurang 7 ya nggak? X minus 7 gitu kan. Dan itu menyebabkan pekerjaannya molor ya nggak? Molor 6 hari jadi 30 ya, 30 days ya kan, 30 days maksudnya 30 hari ya enggak gitu. Nah, pertanyaannya adalah how many people actually work on the job to complete it, maksudnya berapa banyak sih orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi kasusnya maksudnya gini, kalau 7 orang absen itu kalau 30 hari ini maksudnya gitu ya. Kalau 30 hari ini berapa sih orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan tersebut? Oh, ini nanyanya berarti X-7-nya nanti. Dia nanya X-7-nya berapa? Gitu maksudnya. Ya kan? How many people actually work? Maksudnya yang sebenarnya bekerja, karena ada 7 orang yang absen gitu kan ya. Jadi kita mau cari X-7, tapi kita harus tetap nyari X-nya dulu. Nah, kalau perbandingan terbalik berarti begini kan. X banding X-7 sama dengan 30 banding 24 ya, dibalik ya, yang satu ke bawah yang satu ke atas. X per X-7 sama dengan 24 banding, dibalik ya perbandingannya, kan berbanding terbalik, 30 per 24. Nah, ini tinggal kamu coret saja, 30 sama 24 nya disederhanakan, dibagi 6 jadinya 5, dibagi 6 jadinya 4 ya enggak, kali silang aja 5x kan, min 35 ya, yang mana dulu lebih boleh, sama dengan berapa nih, 28 gitu. Nah, nanti kamu akan ketemu jawabannya, bukan 28, 4 kali x ya, 4x. Nanti akan ketemu, tinggal kamu kurang aja 5x kurang 4x ya, pindah ruas, terus minus 35 pindah ruas jadi 35 ya. Kamu akan dapat X-nya sama dengan 35. Kan 5X kurang 4X itu 35. 5X kurang 4X itu X ya. X-nya sama dengan 35. Nah, pertanyaannya tadi apa? How many people actually work? Berapa orang yang sebenarnya bekerja gitu ya. Berarti yang bekerja itu yang absen nggak bekerja. Berarti X-7 ya nggak? Jadi, how many people actually work itu X-7-nya berapa? Jadi X-7-nya sama dengan 35, tadi X-nya 35 kan? Kurang 7, jadinya 28. Ini jawabannya. Ya, 28. Jadi, ini tentang perbandingan ya. Kamu sendiri yang harus mencari logikanya, apakah itu perbandingan lurus atau perbandingan terbalik. Oke, saya rasa sesi pertama itu mudah-mudahan bisa pahami ya. Nantikan sesi keduanya untuk pembahasan nomor 6 sampai dengan nomor 10. Stay healthy ya, tetap sehat dan terus semangat untuk berlatih. Semoga nanti di ujiannya diberi kelancaran dan mendapatkan nilai UTBK yang tinggi. Terima kasih ya.